Berencana itu keren. Ada beberapa reaksi orang saat sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Yang pertama, menerimanya dengan senang dan bersyukur. Yang kedua, bisa dikatakan merasa bingung, tidak siap, hingga menyesal. Hal itu berlaku pula pada kehamilan. Kehamilan haruslah menjadi momen yang membahagiakan dan paling ditunggu-tunggu bagi setiap pasangan. Kehamilan yang tidak direncanakan bisa memberikan dampak negatif pada ibu dan bayi. Apa sajakah dampak tersebut? Yang pertama, kehamilan yang beresiko karena faktor 4T, yaitu terlalu cepat hamil, terlalu banyak anak, terlalu muda saat melahirkan, serta terlalu tua saat melahirkan. Yang kedua, yaitu kehamilan dengan masalah psikologis karena ketidaksiapan pasangan. Yang ketiga, yaitu praktek aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, yaitu keguguran yang berulang bagi ibu dengan riwayat keguguran sebelumnya. Dan kemungkinan terburuknya adalah kematian pada ibu. Untuk membantu pasangan merencanakan keluarganya yang bahagia, pemerintah telah membuat program KB Pasca Salin dan KB Pasca Keguguran. RSUD Kabupaten Klungkung ikut serta memberikan pelayanan KB Pasca Salin dan Pasca Keguguran. Apakah yang dimaksud dengan kontrasepsi pasca salin dan pasca keguguran? Kontrasepsi pasca salin merupakan penggunaan metode kontrasepsi setelah ibu bersalin sampai 42 hari setelah melahirkan. Kontrasepsi pasca keguguran merupakan penggunaan metode kontrasepsi saat penanganan keguguran di fasilitas kesehatan sampai dengan 14 hari pasca keguguran. Kenapa kontrasepsi pasca salin dan keguguran itu penting? Karena kembalinya kesuburan bagi ibu bersalin tidak dapat diprediksi. Ibu bisa hamil kapan saja, bahkan sebelum ibu mendapatkan menstruasinya. Begitu pula pada ibu yang mengalami keguguran. Kesuburan bisa kembali dalam 14 hari. Sedangkan ibu disarankan untuk mengatur jarak kehamilan minimal 6 bulan agar proses pemulihan rahim bisa berjalan dengan baik. Apa sajakah jenis-jenis kontrasepsi pasca salin dan keguguran? Yang pertama yaitu MOW atau metode operatif wanita. Merupakan metode kontrasepsi mantap dengan jalan memotong saluran telur pada wanita. Hanya untuk pasangan yang tidak menginginkan anak lagi. MOW bisa dilakukan di rumah sakit setelah ibu bersalin dan setelah penanganan keguguran pada ibu pasca keguguran. Bila sudah lewat 1 minggu pasca persalinan, MOW dilakukan 4 minggu setelah ibu bersalin. MOW aman bagi ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI dan tidak ada efek samping. Yang kedua, yaitu MOP atau metode operatif pria. MOP merupakan metode kontrasepsi mantap yang ditujukan bagi pasangan yang tidak menginginkan anak lagi. MOP merupakan metode operatif dengan cara memotong saluran sperma pada pria. MOP bisa dilakukan kapan saja di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas apabila tersedia tenaga medis yang terlatih dan peralatan yang memadai. Yang ketiga yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD. IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang segera efektif setelah pemasangan. IUD dapat mencegah kehamilan hingga 99% dan aman untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Kesuburan akan cepat kembali setelah alat dilepas. IUD bisa dipasang segera setelah ibu melahirkan
yaitu 10 menit setelah ari-ari lahir, sehingga relatif tidak sakit. Pada ibu pasca keguguran, IUD bisa langsung dipasang bila tidak ada tanda-tanda infeksi. Adapun efek sampingnya, yaitu yang pertama, perubahan siklus haid umumnya terjadi pada 3 bulan pertama. Yang kedua, yaitu haid lebih lama dan banyak, bercak di antara siklus menstruasi, serta haid menjadi lebih nyeri. IUD tidak boleh diberikan pada wanita dengan riwayat perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, menderita penyakit radang panggul, riwayat kanker payudara dan kanker pada genitalia, serta riwayat kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim. Yang keempat yaitu alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau implan. AKBK dapat segera dipasangkan pada ibu sesaat setelah bersalin dan pada ibu yang mengalami keguguran. AKBK memiliki daya guna yang tinggi, yaitu perlindungan jangka panjang sampai dengan 5 tahun. AKBK aman digunakan bagi ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI, serta kesuburan cepat kembali setelah alat dicabut. Efek sampingnya yaitu perubahan pola haid, haid menjadi lebih banyak dan lebih lama, peningkatan atau penurunan berat badan, pusing, serta mual. Efektivitasnya akan menurun bila diberikan bersamaan dengan obat epilepsi dan tuberkulosis. Metode kontrasepsi yang kelima yaitu suntik progestin atau suntik 3 bulanan. Merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang dapat diberikan segera setelah keguguran dan 6 minggu pasca persalinan. Suntik progestin aman bagi ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Namun, kesuburan kembali lambat ketika suntikan dihentikan. Suntik 3 bulanan dapat digunakan pada perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai menjelang menopause. Efek samping yang ditimbulkan yaitu sering menyebabkan gangguan haid dan peningkatan berat badan. Suntik progestin tidak boleh diberikan pada wanita dengan riwayat kanker payudara, perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, dan penderita kencing manis. Suntik 3 bulanan tidak boleh dihentikan sewaktu-waktu sebelum siklus haid berikutnya. Metode kontrasepsi yang keenam yaitu pil progestin atau mini pil. Merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang dapat disegera digunakan pada ibu pasca bersalin dan pasca keguguran. Pil progestin tidak mengganggu produksi ASI sehingga aman bagi ibu menyusui. Pil progestin atau mini pil harus digunakan setiap hari pada waktu yang bersamaan, dan resiko kehamilan akan meningkat jika lupa minum 1 pil. Pil progestin dapat dihentikan setiap saat dan kesuburan akan cepat kembali ketika konsumsi dihentikan. Efek samping yang bisa terjadi yaitu penurunan atau peningkatan berat badan. Efektivitas akan menurun jika diberikan bersamaan dengan obat epilepsi dan tuberkulosis. Yang ketujuh yaitu kondom. Merupakan metode kontrasepsi jangka pendek. Kondom merupakan pilihan metode kontrasepsi barier yang bisa mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Kondom digunakan pada pria, dan apabila digunakan secara baik dan benar, akan sangat efektif sebagai alat kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang ke-8 yaitu metode amenorelaktasi atau MAL. Merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI. Syaratnya, ibu harus menyusui secara penuh dan belum mendapatkan haid, serta umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerjanya yaitu dengan menunda atau menekan ovulasi. Efektivitasnya sangat tinggi dan tidak mengganggu hubungan seksual serta tidak ada efek samping. Nah, bagaimana ayah dan bunda? Apakah sudah ada bayangan tentang kontrasepsi? Semoga ayah dan bunda bisa segera merencanakan kontrasepsi yang tepat setelah ibu melahirkan. Dan bagi ibu yang mengalami keguguran, jangan tergesa-gesa untuk hamil dulu ya. Lebih baik menunda kehamilan selama 6 bulan. Jadikanlah kehamilan sebagai momen yang paling istimewa dalam kehidupan kita.